Halo semuanya, selamat datang di Makotalk bersama saya Rehan Manitra. Meskipun series It's Okay to Not Be Okay sudah berakhir cukup lama, adakah yang masih belum bisa move on? Di beberapa video sebelumnya, saya sudah membahas seputar antisocial personality disorder dan juga autism spectrum disorder. Dan rasanya kurang pas kalau nggak membahas seputar gangguan kejiwaan lain yang terdapat pada series ini. Berikut pembahasan singkat mengenai masing-masing kondisi yang diidap oleh pasien-pasien di OK Psychiatric Hospital. Enjoy! Kita awali dengan Ko Dae-hwan, ayah dari Ko Moon-young yang diketahui mengidap demensia yang diperparah oleh tumor otak. Demensia sendiri merupakan kondisi yang mempengaruhi otak dan menyebabkan penurunan perlahan dari fungsi kognitif seseorang, sehingga mempengaruhi daya ingat, daya pikir, orientasi, kemampuan membaca, kemampuan menghitung, dan lain-lain. Penyebab dari demensia itu beragam, yang paling umum diakibatkan oleh Alzheimer's disease, di mana terjadi penumpukan protein di dalam otak. Beberapa penyebab lainnya termasuk akibat penyakit vaskuler atau pembuluh darah pada otak, tumor otak, cedera pada otak, atau penggunaan alkohol atau narkotika dalam jangka panjang. Seseorang dengan demensia seringkali mengalami perubahan pada kepribadiannya atau mengalami perubahan mood yang sulit ditebak. Sayangnya, saat ini belum ada cara untuk bisa menyembuhkan demensia. Obat yang ada hanya bisa mengurangi gejalanya sementara saja. Jo Jong-tae adalah salah seorang pasien di OK Psychiatric Hospital yang dirawat karena alcohol dependence atau kecanduan alkohol. Seseorang yang mengalami kecanduan alkohol atau narkotika sulit sekali untuk menahan keinginannya untuk menggunakan zat-zat yang biasanya dikonsumsi. Seringkali timbul toleransi, di mana pecandu harus minum alkohol dengan jumlah lebih banyak dibandingkan sebelumnya untuk mencapai efek yang sama. Hal ini bisa mengakibatkan intoksikasi alkohol yang bisa berakibat fatal, bahkan sampai menimbulkan koma, penurunan kesadaran, atau bahkan kematian. Kecanduan pada alkohol bisa terjadi akibat kerja dari reward system otak yang dipengaruhi oleh neurotransmitter dopamin. Ketika seseorang minum alkohol dan merasakan efek menyenangkan, otaknya akan mengalami penguatan positif dan akan diingat oleh reward system otak. Seseorang yang terbiasa minum alkohol akan merasakan efek negatif apabila tidak bisa mengonsumsinya. Sehingga perilaku minum alkohol akan terus dilanjutkan untuk meredakan gejala negatif yang dirasakan. Dan hal tersebut bisa mempertahankan perilaku adiksi. Rehabilitasi difokuskan untuk membantu pecandu menghilangkan adiksinya sehingga bisa kembali berfungsi seperti semula. Gang Eun-ja diketahui mengidap suatu bentuk delusi atau waham. Dia percaya bahwa anaknya yang sudah lama meninggal masih hidup dan akan bertemu dengan dia. Bahkan di salah satu episode, dia mengira bahwa Ko Moon-young adalah anaknya. Delusi atau waham merupakan kepercayaan atau keyakinan yang salah dan sulit digoyahkan, di mana seseorang meyakini bahwa delusinya adalah realita, dan dia tidak melihat perbedaan antara delusinya dan keyakinan yang normal. Delusi bisa besar, yaitu kepercayaan yang tidak masuk akal seperti seseorang merasa bahwa seluruh organ dalamnya telah diculik atau diambil oleh alien, dan bisa non-bizar, yaitu waham yang masih masuk akal. Ada beberapa tipe waham, seperti waham erotomania, di mana ada keyakinan bahwa seseorang, biasanya orang terkenal, sangat mencintai dirinya. Ada juga waham kejar, ketika seseorang merasa kalau ada yang mau mencelakakan atau mengancam dirinya. Waham kebesaran, merasa dirinya memiliki bakat atau kemampuan yang luar biasa, dan bahwa dirinya adalah orang yang sangat penting. Waham cemburu, selalu menganggap pasangannya tidak setia. Dan ada waham somatik, waham mengenai tubuh dan fungsi organ tubuhnya, seperti merasa ususnya sedang membusuk. Kwon Ki-do merupakan anak dari seorang politisi yang sangat terkenal di daerahnya. Dia juga merupakan pasien langganan di OK Psychiatric Hospital. Dia mengidap bipolar disorder, dan di dalam series ini kita melihat dia datang dalam keadaan manik. Mania atau episode manik merupakan kondisi di mana seseorang mengalami peningkatan mood secara signifikan dan terkesan sangat energetik, bahkan sampai mungkin kebutuhan untuk tidurnya berkurang. Seringkali juga terjadi peningkatan kepercayaan diri, bicara terus-menerus, dan pikirannya banyak dan loncat-loncat dari satu ide ke ide lainnya atau disebut flight of ideas. Mereka juga bisa menjadi sangat impulsif dan irasional, seperti belanja non-stop atau investasi bisnis tanpa mikir panjang. Seseorang dengan bipolar disorder 1 sebelum atau sesudah mengalami episode manik biasanya mengalami episode hipomania atau mania yang lebih ringan, atau bahkan juga bisa depresi. Sementara pada bipolar disorder 2, seseorang akan mengalami episode hipomania dan depresi. Siklotimia merupakan gangguan mood yang mirip dengan bipolar, namun ditandai dengan hipomania dan depresi ringan.
Obat-obatan mood stabilizer bisa digunakan untuk menyimbangkan mood penderita bipolar, agar tidak berfluktuasi secara berlebihan. Yi Arum dirawat karena mengalami permasalahan mood akibat KDRT yang dilakukan oleh mantan suaminya. Depresi dan kecemasan merupakan gangguan yang sering ditemukan dan bahkan bisa terjadi secara bersamaan. Bisa muncul akibat suatu stresor yang berat seperti kekerasan ataupun muncul tanpa alasan jelas yang mendasari. Gejala dari depresi termasuk berkurangnya mood, hilangnya minat melakukan kegiatan yang sebelumnya disukai, perubahan nafsu makan, kesulitan tidur, perasaan bersalah, kesulitan berkonsentrasi, gangguan pada gerakan, dan pemikiran bunuh diri. Beberapa gejala dari kecemasan termasuk perasaan takut, panik, dan gelisah secara berkepanjangan, permasalahan fisik seperti berdebar-debar, gangguan lambung atau otot, dan juga ruminasi atau memikirkan masalah secara berulang-ulang. Gangguan mood yang sudah mempengaruhi kehidupan sehari-hari, seperti dalam pekerjaan, sekolah, atau aktivitas lainnya, sebaiknya segera mendapatkan penanganan oleh tenaga kesehatan profesional seperti psikiater atau psikolog. Penggunaan obat atau psikoterapi atau terapi perilaku dapat membantu untuk mengurangi gejala pasien dan membantu rehabilitasi pasien agar dapat berfungsi kembali seperti biasa. Kan Pilong adalah salah seorang pasien yang diketahui cukup akrab dengan direktur rumah sakit Oh Ji Wang dan sering terlihat memberikan gosip-gosip terbaru tentang pasien-pasien yang lain. Dia menderita gangguan stres pasca trauma atau PTSD yang merupakan suatu sindrom yang muncul setelah seseorang melihat, terlibat di dalam, atau mendengar stresor traumatik yang ekstrim, baik satu kali kejadian maupun trauma yang berulang, seperti bencana alam, penculikan, pemerkosaan, penyiksaan, atau seperti pada kasus Kan Pil Ong karena pengalamannya selama mengikuti perang di Vietnam. Seseorang dengan PTSD akan bereaksi terhadap pengalamannya dengan rasa takut, tidak berdaya, atau perasaan bersalah, dan secara menetap menghidupkan kembali peristiwa itu. Seseorang juga bisa memimpikan kejadiannya yang akan menimbulkan penderitaan, atau juga dapat merasakan seolah-olah peristiwa traumatik tersebut terjadi kembali. Biasanya apabila dicetus oleh suatu stimulus seperti suara atau pemandangan tertentu, pemberian obat, psikoterapi, atau dukungan psikososial dapat membantu pasien menghadapi traumanya dan mengurangi gejalanya. Yu Sun Hee adalah salah seorang pasien di Oki Psychiatric Hospital yang pada awalnya saya bingung permasalahannya apa. Tetapi ketika di suatu episode, ayahnya yang sangat dia benci datang untuk menemui dia, dan kemudian karakternya berubah menjadi anak-anak, baru terlihat kalau dia mengalami dissociative identity disorder atau gangguan kepribadian ganda. DID adalah salah satu gangguan jiwa yang paling jarang dan berat. Gangguan tersebut kronis dan terjadi akibat suatu kejadian traumatik. Biasanya kekerasan fisik atau seksual pada masa kanak, sebagai mekanisme pertahanan dalam menghadapi traumanya. Seseorang dengan gangguan ini memiliki 2 atau lebih kepribadian yang berbeda, dan hanya satu kepribadian yang akan tampil pada setiap saatnya. Seseorang asal Australia bernama Jenny Haynes bahkan memiliki 2.500 kepribadian yang berbeda. Sayangnya sangat sulit sekali untuk mengobati DID, dan seringkali penyembuhannya tidak sempurna. Dan terakhir, ada Park Ok Ran yang pada awalnya banyak mengira kalau itu adalah ibunya Ko Mun Young yang merubah wajahnya dengan operasi plastik. Sulit dipastikan sebetulnya Park Ok Ran mengalami gangguan apa, tetapi kalau melihat dari emosinya yang terkadang kurang stabil, dan krisis identitas yang dia miliki, dari melakukan berbagai operasi plastik untuk merubah wajahnya, dan kecenderungannya untuk menghayati sosok penulis favoritnya, Do Hee Jae, Park Ok Ran mungkin memiliki gangguan kepribadian ambang, atau borderline personality disorder. Gangguan ini termasuk dalam gangguan kepribadian klaster B, bersama dengan gangguan kepribadian antisosial, narsisistik, dan histrionik. Dan ditandai dengan mood, perilaku, dan citra diri yang sangat tidak stabil. Perilaku seseorang dengan BPD sangat tidak terduga, dan seringkali bisa impulsif atau bahkan agresif, sampai melakukan kekerasan pada orang lain ataupun dirinya. Obat-obatan dan dialectical behavioral therapy dapat membantu pada kasus BPD yang sudah mengganggu kehidupannya sehari-hari. Penggambaran gangguan jiwa pada karakter di series It's Okay to Not Be Okay memang terlihat menarik. Tetapi ingat bahwa semua ini merupakan kondisi nyata yang ada di sekeliling kita saat ini. Kenalilah tanda-tanda permasalahan mental yang ada pada orang yang kita cintai dan juga pada diri kita sendiri. Dan jangan segan untuk datang ke tenaga kesehatan profesional seperti psikiater atau psikolog untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Let's make mental health a priority. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, share ke teman-teman keluarga kalian, dan jangan lupa untuk subscribe. Follow akun media sosial Makotalk untuk update-update terbaru. Sekian dan terima kasih.